saya mau membahas soal isai pada UTS. Jadi gimana UTS-nya? Pada bisa ngerjain kah? Kalau saya lihat nilainya di atas B lah rata-rata. Di atas Ada 8. yang nggak keisi, Bu. Waktunya, Bu. Waktunya 2 Iya, jam Bu. kurang. Kurang lama, Bu. 2 jam kurang. Kurang, Bu. Harus seharian seharusnya. Seharian gimana? Aduh. Enggak lah, cukup lah 2 jam. Yang susah bagian apa? Ngitung esainya, Bu. Ngitung isainya. Oh, berarti pilihan gandanya gampang-gampang ya. Enggak, Bu. Enggak, Bu, enggak gitu. Terus isai nomor berapa yang menurut kalian paling susah? Susah kalian pahami? Gimana? Isai nomor berapa yang menurut kalian paling susah kalian pahami? Kan itu isainya nggak beranak pinak kan? Cuman satu Lupa. soal ya, satu gitu aja. Lupa soalnya kayak gimana udah. Oh ini nih. Penganut datang kerjakan dan lupakan ya. Penganut paham datang kerjakan dan lupakan. Oke. Ya udah kita mulai bahas aja ya. Saya izin share screen. Di pembahasan UTS, kebetulan yang akan kita bahas yang bagian isai aja, karena yang bagian pilihan ganda itu relatif tentang pemahaman. Jadi kayak misal ada grafik, nah itu kalian disuruh nyebutin, itu grafiknya distribusi apa. Distribusi FK, atau distribusi T, atau distribusi chi-square, kayak gitu kan. Terus atau kalian disuruh nyari nilai-nilai di tabel, baik di tabel F, T, chi-square, dan lain sebagainya. Jadi relatif nggak perlu. Mungkin kalian akan kurang cepat menjawab sehingga tidak terjawab. Tapi bukan berarti, saya yakin bukan berarti ketika kalian tidak menjawab itu kalian nggak bisa. Mungkin ya, baik lagi dari kalian merasa kurang waktunya. Jadi tidak terjawab itu bukan karena sengaja tidak menjawab atau nggak bisa, tapi lebih ke nggak ini. Nah, ini yang isai nomor 1, nggak tahu di kalian keluar nomor berapa, tapi ini di catatan saya nomor 1. Karena kan saya random kan, pas itu nge-setting di e-learning. Ini ada diasumsikan variansi sebuah sampel merupakan data kontinu. Tentukan probabilitas dari 25 sampel apa nih? Yang berdistribusi normal dengan variansi populasi 6 akan memiliki variansi sampel sebesar lebih dari 9,1 atau sekitar segini. Nah, kalian disuruh nyari probabilitasnya. Kalau saya lihat, sebagian besar dari kalian udah pada bisa ngerjainnya. Mendapatkan hasil di kisaran plus minus 0,94. Kalau buat saya, kalau misal hasilnya nggak pas 0,94, saya tetap membenarkan, asalkan di plus minus ini ya. Soalnya bisa jadi kan kalian ngambil nilai chi-square-nya ini 2 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma, dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi agak berbeda, tapi nggak masalah. Selama caranya ini sudah benar. Kayak gitu. Jadi rumus chi-square-nya kan yang rumus chi-square-nya adalah n-1 s kuadrat per sigma kuadrat. Di mana tinggal dimasukkan aja 24 kali 9,1, ini kan s kuadratnya, per 6. Hasilnya 36,4. Nah, P chi-square lebih dari 36,4 dengan V-nya adalah 24. Maka didapatkan hasil 0,05 jika dilihat di tabel chi-square kayak gitu. Ini juga sama. Dirubah S-nya ini dalam bentuk chi-square. Baik yang 3,462 maupun yang 10,745. Masing-masing kan
nanti keluar ya nilainya, sehingga didapat nilai 0,94. Itu sebagian besar kalian ini udah benar sih, kalau saya lihat di nilainya. Apa ada pertanyaan? Harusnya enggak ya, kan udah pada bisa. Yang nomor 1. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke. Kita lanjut di nomor 2. Sebuah perusahaan gawai permainan menyatakan bahwa baterai pada perangkat mereka rata-rata akan bertahan selama 24 jam. Untuk menjaga rataan waktu bertahan baterai tersebut, 25 baterai diuji di setiap bulannya. Jika hasil nilai T berada di antara minus T0,025 hingga T0,025, perusahaan akan merasa puas dengan kinerja baterai yang mereka produksi. Kesimpulan apa yang dapat kita tarik jika dalam sebuah uji kinerja baterai, ini typo ya, didapat bahwa rataan sampel adalah 30 jam dengan simpangan baku atau standar deviasinya 5 jam. Diasumsikan kinerja baterai tersebut mengikuti distribusi normal. Kayak gitu. Nah, di sini yang kita tahu itu hanya mu-nya 24, N-nya 25, X-bar-nya rataan sampelnya 30, dan S-nya 5. S ya, karena ini standar deviasi miliknya 25 sampel baterai. Nah, di mana berarti di sini kan nggak diketahui sigmanya berapa. Maka otomatis kita pakai distribusi T. Kayak gitu. Nah, kita cari di tabel T 0,025 dengan V sama dengan 24, itu adalah 2,131. Jadi, kita cari dulu nilai T-nya. Nilai T-nya itu adalah X bar minus mu per S akar N. Adalah segini, didapat hasilnya adalah 6. Di mana nilai 6 itu berada di luar rentang minus 2,131 sampai 2,131. Berarti klaim perusahaannya itu nggak valid. Jadi perusahaan itu nggak cukup puas dengan kinerja baterai yang mereka produksi. Karena ternyata rataannya itu nggak benar-benar di 24. Kayak gitu. Ada pertanyaan kah? Di sini kayaknya banyak yang kurang tepat dalam menjawab. Mungkin ada beberapa dari kalian seingat saya itu pakai distribusi Z. Nah, perlu kalian tahu distribusi Z itu digunakan ketika kita tahu nilai sigmanya. Sedangkan di sini kita nggak tahu, di kasus ini tuh kita nggak tahu sigmanya itu berapa. Jadi kalian jangan terkecoh dengan kata-kata mengikuti distribusi normal. Karena mengikuti distribusi normal ini menyatakan bahwa mereka adalah data parametrik, bukan data non-parametrik. Karena kalau nanti dia nggak ada asumsi distribusi normal, dia akan masuk ke data non-parametrik. Jadi kita mengolahnya dengan metode atau tools yang lain pula. Kayak gitu. Jadi yang kita pelajari, distribusi T, chi-square, F, Z, semua harus mengikuti distribusi normal. Jadi dengan kata-kata ini tidak berarti kalian mengerjakannya dengan distribusi Z. Itu mengerjakan pakai T atau Z itu ditentukan ini, nilai sigma ini, nilai simpangan baku populasi ini diketahui atau enggak. Kalau nggak diketahui ya udah otomatis pasti pakai T. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Sebuah mesin memproduksi lempengan logam berbentuk silinder. Diambillah beberapa sampel dan ditemukan bahwa diameter dari lempengan sampel tersebut, ini data-data inilah ya. Tentukan sebuah derajat kepercayaan 99% untuk rata-rata diameter dari lempengan yang dihasilkan oleh mesin tersebut dan asumsi distribusi mendekati normal. Ini syarat balik lagi, kita mengolahnya tidak dengan distribusi Z. Kita lihat apa sih yang diketahui dari soal ini. Ternyata yang diketahui apa? X bar, S, N, dan V.
atau derajat kebebasan. Di mana kita tidak tahu sigmanya ini berapa. Sigma ini nggak diketahui di kasus ini. Sehingga otomatis kita nggak bisa pakai distribusi normal. Kita harus pakai distribusi T. Di sinilah perbedaan kapan kita pakai distribusi T dan kapan kita pakai distribusi Z atau distribusi normal. Sekali lagi kalian jangan terkecoh dengan kata-kata ini. Kata-kata ini hanya digunakan ketika pertanda bahwa dia adalah menggunakan metode-metode parametrik. Sedangkan di dunia ini ada metode yang non-parametrik. Makanya nanti di kelompok terakhir, kelompok 7 atau 8 ya, akan membahas tentang metode non-parametrik. Ini rumusnya, dia X bar min T alfa per 2, S per akar N, X bar plus batas atasnya ini. Ini kan angkanya tinggal dimasuk-masukin aja ya. Ini kan 99%. Maka alfanya 0,01, maka alfa per 2-nya kan 0,005. Makanya di sini. Dan ternyata kalau dilihat di tabel 0,05 nilainya sekian. Kan tinggal dikali-kali, tambah, kurang, bagi. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Ini nomor 4. Selang ini ya. Tolerance limit. Ini banyak yang benar sih kalau ini. Karena rumusnya tolerance limit cuma satu ya, X bar plus minus KS doang. Jadi kan soalnya sebuah sampel acak dari 25 tablet obat mengandung rata-rata 325,05 mg aspirin dengan standar deviasi 0,5 mg. Tentukan 95% tolerance limit yang akan mengandung 90% kandungan aspirin dari tablet tersebut. Asumsi bahwa kandungan aspirin adalah berdistribusi normal. Kan kalian bisa cari K-nya, bisa kalian dapat di tabel 0,A.7, tabelnya tolerance limit, 1 min gamanya 0,95, 1 min alfanya 0,9. Terus ini ada X bar plus minus KS, tinggal dimasukin aja kan angkanya. Ini banyak yang benar sih. Toleransi limitnya itu batas atas batas bawahnya adalah 323,946 dan 326,154. Paling kalian ada yang 2 angka di belakang koma, ada yang 3 angka di belakang koma. Menurut saya nggak masalah sih itu. Ini banyak yang benar. Nah, nomor 5. Ini yang banyak yang kurang tepat juga. Balik lagi, kalian pasti membaca ini. Diasumsikan data berdistribusi normal. Padahal di sini sudah ada kata variansi yang berbeda. Pasti dia adalah estimasi rataan 2 sampel dengan sigma berbeda. Dia tidak berarti kita pakai distribusi Z, tapi kita pakai tetap distribusi T yang kita harus mencari nilai V-nya, nilai V gabungannya, nilai derajat kebebasan gabungannya. Kayak gitu. Kan udah tahu ya N-nya berapa, X1 barnya berapa, X2 barnya berapa, ini kan tinggal dihitung aja ya, rata-rata. Standar deviasi kelompok 1, standar deviasi kelompok 2, ini kan juga tinggal dihitung. Alfanya 0,1, berarti alfa per 2-nya 0,05. Nah, tinggal V-nya berapa? V-nya kan dihitung dari rumus ini. Akhirnya mendekati 21 kan. Ini kalau kita cari di Excel. Tapi bisa juga kalau ada di tabel, ya kita cari di tabel aja. Terus kita masukkan ke rumusnya yang ini. Akhirnya dapat. Nah, sebagian besar dari kalian menjawabnya ini adalah distribusi Z, pakai rumus yang Z. Nah, itu yang kurang tepat. Balik lagi, kalian jangan terkecoh dengan kata-kata diasumsikan data berdistribusi normal. Karena ini adalah syarat kita mengolah dengan metode parametrik. Nanti kita akan mengetahui kondisi-kondisi di mana kita harus menggunakan metode non-parametrik. Gitu. Sebenarnya kuncinya ada di sini sih. Variansi yang berbeda ini udah pasti pakai distribusi T, di mana kita harus cari derajat kebebasan gabungannya ini. Oke, apa ada pertanyaan?
Ada pertanyaan sambil saya harus mengecek sesuatu dulu sebentar. Belum, Bu. Oke. Astagfirullah. Share kayaknya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau menambahkan sedikit dari penjelasan kelompok 3 tadi tentang estimasi, variansi, dan proporsi. Jadi kalau kalian tahu, udah pelajarin dari sebelum UTS, bahwa ada 3 hal yang bisa kita estimasi. Ada rataan yang udah dijelaskan oleh kelompoknya Mbak Erni dan Mbak Elsa. Lalu ada estimasi variansi dan estimasi proporsi. Di mana estimasi variansi ada yang sampelnya tunggal atau satu kelompok aja, dan ada yang 2 sampel atau 2 kelompok. Di mana kalau sampel tunggal kita pakainya adalah distribusi chi-square. Ini yang tulisannya gini, x kuadrat, kayak x kuadrat gitu. Lalu kalau 2 sampel kita pakai distribusi F, sampel tunggal maupun 2 sampel di estimasi proporsi menggunakan pendekatan distribusi normal. Jadi ketika nanti ada soal, tentukan estimasi variansi kedua sampel tersebut. Diasumsikan diasumsikan kedua kelompok itu berdistribusi normal. Itu bukan berarti kalian mengerjakannya dengan distribusi Z, tapi kalau 2 sampel berarti pakai F, kalau 1 sampel berarti pakai S². Kayak gitu. Ini rumusnya saya hanya mencatat yang metode pertama, karena ini adalah metode yang paling umum digunakan, karena paling simple. Nah, ini udah dijelaskan ya oleh kelompoknya Mas Randy tadi sama Mbak Adel, di mana P itu apa, proporsi sukses, N itu adalah jumlah sampelnya, Q adalah 1 min P. Ini kan parameter-parameter pada distribusi binomial, kalau kalian ingat waktu mata kuliah teori probabilitas. Nah, tahu kan? Ini contoh soalnya. Jadi ketika ada N-nya itu 500, X-nya 340, terus kalian disuruh cari 95% confidence intervalnya. Nah, P-nya adalah X per N. 340 per 500, 0,68. Otomatis Q-nya adalah 1 min 0,68 atau 0,32. Nah, ini kan alfanya 5%. Otomatis alfa per 2-nya adalah 0,025. Yang dimana 0,025 di tabel Z adalah 1,96. Kan tinggal dimasukin aja ya ke rumusnya. Rumusnya kan P min Z alfa per 2 akar PQ per N. Ya, tinggal dimasukin aja. Akhirnya didapatkan estimasi proporsinya berkisar di antara nilai sekian. Simple sih, tinggal masukin rumus aja. Estimasi 2 sampel, ini rumusnya agak panjang, nggak apa-apa. Sama sebenarnya, Q1-nya adalah 1 min P1, Q2 1 min P2. Nah, ini kan udah diketahui ya P1-nya berapa, P2-nya berapa. Cari Q-nya kan juga gampang ya. Q1-nya kan berarti 0,95, Q2-nya adalah 0,96. Terus tinggal dimasukin aja rumusnya. P1 min P2 itu 0,05 min 0,04 sama dengan 0,01. Jadi dia dipecah gitu loh. Dia nyari yang ini, terus baru nyari yang ini.
Soalnya kan sebenarnya ini sama, ini sisi kiri kanan ini sama kan nilainya, cuman beda di angka plus sama minusnya aja. Jadi dicari satu-satu, yang ini P1 min P2-nya, yang ini adalah Z alfa per 2 akar P1 Q1 bagi N1 ditambah P2 Q2 bagi N2. Jadi nantinya rentangnya adalah 0,01 minus 0,0117 P sampai 0,01 plus 0,0117. Sehingga didapat hasilnya adalah sekian. Kita lanjut ke estimasi variansi sampel tunggal. Ingat, karena dia variasi bukan standar deviasi atau simpangan baku, maka dia harus ada kata kuadratnya. Jadi kita tidak bisa mengestimasi simpangan baku atau standar deviasi. Yang bisa kita estimasi adalah variansinya. Nah, ini bisa kalian lihat dia pakai chi-square distribusinya. Ini rumusnya. Agak berbeda. Kenapa bukan plus minus? Karena kalau kalian lihat tabelnya, diagramnya chi-square sama F itu beda sama T atau normal. T atau normal itu kan dia kayak gini ya, simetris ya. Ini sumbu simetrisnya. Bagian sini sama bagian sini itu sama. Tapi kalau ini kan agak condong ke chi-square sama F kan sama ya. Agak condong ke kiri gitu loh. Apa puncaknya. Jadi dia nggak simetris kanan dan kiri. Makanya dia rumusnya ini. Nah, ini contohnya. Parameter yang dibutuhkan apa? Nilai chi-square, N, dan S. S kuadrat, variansi. Makanya ini kan ada 10 sampel. Dicari variansinya dari sampel. Ketemu kan 0,286. Nah, dia kan pertanyaannya 95% confidence interval. Berarti alfanya 0,05. Dengan derajat kebebasannya adalah sama N-1. Makanya derajat kebebasannya 9. Nah, tapi karena dia dua sisi, maka yang dicari adalah 0,025 alfa per 2 dan 1 min alfa per 2. Dan chi-square untuk 0,975. Makanya didapat hasilnya seperti ini. Apa ada pertanyaan? Ini tinggal masukin rumusnya aja ya. Lalu berikutnya estimasi variansi 2 sampel. Nah, kalau 2 sampel kita pakai distribusi F. Ini bisa kalian lihat ya. Nah, ini kan juga beda ya. Bukan plus minus kayak distribusi T atau Z. Karena ya balik lagi. Grafiknya ini loh, nggak simetris. Dia condong ke kiri puncaknya ini. Namanya adalah squiness. Squiness-nya adalah ke kiri. Nah, rumusnya ini. Jadi kita misal tadi membandingkan variansi pengguna Gojek dan pengguna Grab. Nah, itu kan berarti ada 2 sampel kan, sampel pengguna Grab dan sampel pengguna Gojek. Makanya kita harus mencari S1 dan S1 kuadrat variansi kelompok 1 dan variansi kelompok 2. Sedangkan nilai F ini kan bisa kalian lihat di tabel. Dan jangan lupa perlu diingat ini dibalik ya. Yang di bawah ini V1, V2, yang di samping V2, V1. Ini udah diketahui semua ya. Kalian disuruh membandingkan variansi kelompok 1 dan variansi kelompok 2. Gimana? Oh, ini dari situ diketahui bahwa S1-nya, S1 kuadratnya adalah 3,07 kuadrat, dan S2 kuadratnya adalah 0,8
0 kuadrat. Kalian balik lagi ke lihat di example 9.12 di buku. Tinggal dimasukkan aja. Ini didapat dari tabel, ya kan? Interpolating di tabel A6 kita menemukan bahwa F 0,01. Kok 0,01? Karena dia kan nyari 98% confidence interval. Berarti kan alfanya 0,02. Maka alfa per 2-nya 0,01. 0,01 dengan N1-nya, V1-nya 14, V2-nya 11, dan yang berikutnya F 0,01 dengan V-nya 11 dan V2-nya 11, V1-nya 14. Jadi V1-nya tetap N1 min 1 dan V2-nya tetap N2 min 1. Jadi diketahui ya, tinggal dihitung aja dan diketahui intervalnya adalah sekian. Tapi sebenarnya bisa di square root sih. Ini di hasil pengakarannya. Jadi akar 3,425 dan akar 56,991. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini tugasnya. Ada 4 soal. Kalian kerjakan dan dikumpulkan. Sekarang bulan Mei ya. Dikumpulkan hari Minggu tanggal 9 maksimal jam 23.59. Apa ada pertanyaan? Nggak habis lebaran tapi dikumpulnya. Enggak. Kan belum lebaran itu, belum libur. Kalian baru libur lebaran tanggal 10 kok. Oh, persiapan mungkin. Belum lebaran kok. Belum lebaran, tenang aja. Oke, ada pertanyaan? Minggu depan libur ya kuliah? Libur. Libur sampai tanggal berapa? 16. Apa 2 minggu? Saya belum Gitu lihat. kan. Saya belum lihat kalender akademik sih. Ya nanti kita ketemu lagi habis lebaran ya. Tapi tetap dikerjakan tugasnya. Iya, Bu. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf untuk kesalahan, kekhilafan, keterlambatan, dan lain sebagainya. Semoga materinya bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang kurang bisa dipahami, terbuka untuk silahkan bertanya di grup Telegram. Dengan sungkan-sungkan bertanya, insya Allah saya jawab. Kayak gitu. Tetap semangat, puasanya tinggal dikit lagi kan, udah 10 hari terakhir. Kalian punya kesempatan untuk totalitas beribadah, mengejar buat yang muslim. Buat yang non-muslim, selamat menikmati liburan lebarannya. Walaupun nggak bisa mudik. Nggak tahu, kalian kan udah di rumah masing-masing ya. Gitu sih. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Karena ini pertemuan terakhir sebelum lebaran, jadi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk segala salah dan khilaf saya atau perilaku-perilaku lain yang kurang berkenan dari saya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Ketemu lagi setelah libur lebaran. Kelompok 4, jangan lupa presentasinya tentang kelompok 4 apa ya? Hipotesis ya. Kelompok 4 tentang uji hipotesis.
rataan 1 sampel dan 2 sampel. Gitu. Jangan lupa ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.